Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Matahari Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Sebelum kami memulai presentasi, ada kalanya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citranti Agustina, dan ini adalah ketiga rekan saya, yang bernama Novi Wulandari, Anissa Rahmah, dan Yulkia Hafizah. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini yaitu 2 polybag berisi tanah, beberapa kacang hijau, 1 pulpen, dan kertas post-it sebagai penanda. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pada dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan, meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan. Selain itu, kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat atau tidak hijau. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, daun berkembang lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Pertumbuhan adalah bertambahnya volume dan massa sel makhluk hidup, yang ditandai dengan bertambahnya ukuran makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem apikal. Di sini akar terbagi atas 3 daerah pertumbuhan, yaitu yang pertama, pembelahan sel, terjadi pada daerah titik tumbuh akar serta pada jaringan kambium. Daerah ini dilindungi oleh tudung akar dan berada pada bagian ujung akar. Kedua, pemanjangan sel, terjadi pada meristem primer yang mengalami pembelahan secara apikal sehingga mengakibatkan akar bertambah panjang. Ketiga, diferensiasi sel, sel-sel yang terletak pada pangkal dari daerah pemanjang akar, struktur, dan fungsinya. Daerah ini ditandai dengan adanya rambut akar. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang bertambah lebar. Pertumbuhan ini disebabkan adanya pembelahan pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral. Ada 2 macam meristem lateral. Yang pertama, kambium vaskuler, terletak di antara xilem dan floem, yang menyebabkan pembelahan sel ke arah dalam membentuk sekunder dan membelah ke arah luar membentuk floem sekunder sehingga batang tambah membesar. Yang kedua, kambium gabus, disebut juga dengan volagen, terletak di bawah epidermis dekat kolenkima yang berfungsi menebalkan batang sehingga epidermis lebih kedap terhadap air. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengamatan pertumbuhan kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-7. Seperti yang terlihat di foto, buah-buah polybag sudah kami isikan kacang hijau yang sudah kami beri tanda gelap dan terang dari masing-masing polybag. Pada polybag terang, kacang hijau sudah mulai memunculkan tunas. Begitu pula pada polybag gelap, sudah mulai menumbuh tunas. Pada hari kedua, di polybag terang, kecambah mulai tumbuh dengan tinggi sekitar 2-3 cm. Begitu pula pada polybag gelap, kecambah juga sudah mulai tumbuh dengan kisaran tinggi 2-3 cm. Pada hari ketiga di polybag gelap, kecambah mulai tumbuh dengan kisaran 4-6 cm. Namun, di sini warna kecambahnya pucat. Sedangkan pada polybag terang, memiliki warna yang lebih cerah dengan tinggi 6-8 cm. Pada hari keempat di polybag gelap, kecambah mulai tumbuh tinggi dengan kisaran tinggi 6-10 cm. Di sini warna tumbuhannya pucat. Sedangkan pada polybag terang, warna tumbuhnya berwarna hijau cerah dengan tinggi 10-15 cm. Pada hari kelima di polybag terang, kecambah mulai tumbuh tinggi sekisaran 15-20 cm dengan daunnya yang bermekar berwarna hijau cerah. Sedangkan pada polybag gelap, kecambah mulai tumbuh tinggi dengan tinggi kisaran 10-15 cm dengan daun mulai mekar tapi berwarna pucat. Pada hari ke-6 di polybag gelap, kecambah mulai tumbuh dengan tinggi 15-20 cm, tapi di sini batangnya layu. Sedangkan di polybag gelap, kecambah memiliki tinggi
sekitaran 20-30 cm dengan batang yang kokoh. Pada hari ke-7 di polybag terang, di sini kecambah memiliki tinggi sekitaran 30-35 cm dengan daun yang lebih lebar dari hari sebelumnya, dan di sini batangnya terlihat kokoh. Sedangkan pada polybag gelap, kecambah memiliki tinggi sekitaran 20-25 cm dengan daun yang agak sedikit lebih lebar dari hari sebelumnya dan batang yang kelihatan layu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.